Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu, calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Mailina Wati Nurhasana. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, mereka berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, Ibu Kresni Wiyati dan Bapak Eko Hartono. Yang melatar belakangi kegiatan aksi nyata saya adalah penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua unsur di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata saya yaitu menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran, mengintegrasikan dan membiasakan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan sekolah. Yang menjadi tolak ukur keberhasilan kegiatan ini adalah yang pertama, guru memahami konsep pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Kedua, adanya poster atau dokumen keyakinan kelas yang dipajang di setiap kelas. Ketiga, guru mampu menerapkan segitiga restitusi saat menangani permasalahan siswa. Lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu yang pertama, sosialisasi kepada seluruh warga sekolah terkait diseminasi disiplin positif. Kemudian sosialisasi kepada seluruh murid tentang penumbuhan karakter dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya membuat keyakinan kelas. Yang terakhir yaitu mendokumentasikan setiap kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan, mencerminkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Berikut adalah kegiatan diseminasi budaya positif yang telah saya laksanakan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini pertemuan pertama. Ibu minta waktunya, kita tidak langsung ke materi ya. Kita susun dulu hari ini membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini nanti sama-sama kita yakini, jangan kita langgar, bukan lagi peraturan tapi keyakinan kelas. Nanti kalian ibu kasih kertas stick note buat nama, tulis kelas impian apa yang kalian harapkan. Namanya impian itu angan-angan ya kan. Nah, pengen kelas yang seperti apa? Kelas aja dulu, bukan sekolah, nanti sekolah. Nah, nanti setelah di sini banyak kalian tempel di sini, nanti dibaca satu-satu, kita kelompokkan, jadikan satu. Tentunya kan kalian punya pendapat atau impian yang banyak sama, jadi kita kelompokkan di sini, nanti ini tempelkan, kemudian ini nanti dilepas, kalian tempel di pojok kelas kalian. Diingat di sini ini adalah keyakinan kalian, kesepakatan kita semua. Ngerti? Tolong kesini Christopher, bagikan ke temannya satu-satu biar cepat selesai. Buat nama. Setelah itu nanti akan kalian tanda tangani. Tak usah lama-lama. Yuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Atap Malako. Yang saya hormati Ibu Pemateri calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Mainawati Nur Hasanah SPD, kepada Bapak dan Ibu Guru SMP 1 Atap Malako yang sudah bersedia hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, dan keselamatan, sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan aksi nyata dan kegiatannya calon guru penggerak angkatan 9 oleh Ibu Megawati. Seterusnya sholawat dan salam semoga tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita semua menikmati ilmu pengetahuan, dan kita juga bisa merasakan perubahan demi perubahan yang seperti saat sekarang yang kita rasakan salah satunya. Baiklah, saya berada di sini sebagai pembawa acara dalam kegiatan aksi nyata, akan membacakan susunan acara untuk kegiatan hari ini. Acara yang pertama kata sambutan, acara yang kedua penyampaian materi, acara yang ketiga diskusi, acara yang keempat penyampaian hasil diskusi, acara yang kelima penutup. Untuk acara yang pertama pembukaan, marilah sama-sama kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga acara dari awal sampai akhir nanti kita dapat berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Erwandi selaku Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Atap Malako. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Mainawati SPD selaku CGP Angkatan 9. Yang saya hormati rekan-rekan majelis guru yang hadir pada kegiatan aksi nyata ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sampai hari ini kita masih diberinya kesehatan serta umur panjang sehingga dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan aksi nyata ini. Kedua kalinya selawat beri salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang insyaallah nanti kita semua mendapat syafaatnya di yaumil kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, ini merupakan suatu hal yang baru mungkin di sekolah kita, yang alhamdulillah pada angkatan ke-9 ini ada salah seorang guru kita yang mengikuti CGP, calon guru penggerak. Saya selaku pimpinan merupakan suatu kebanggaan bahwa ada di antara kita yang mau dan insya Allah mampu menyelesaikan tugas ini sampai akhir. Dan kami berharap nantinya guru penggerak akan menjadi role model di sekolah ini. Kenapa? Karena dia akan jadi motivasi buat kita semua bagaimana menjadi guru yang baik insya Allah. Pada aksi nyata nanti insya Allah beliau akan menyampaikan tentang budaya positif di sekolah. Karena budaya positif ini tidak mungkin dilaksanakan seorang diri, karena ini harus merubah seluruh warga sekolah supaya berdampak nantinya.
bagi warga sekolah secara keseluruhan. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan lancar. Nanti mohon diperhatikan apa yang disampaikan oleh pemateri kita Ibu Mailinawati Nur Hasanah, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi mengenai diseminasi budaya positif kepada Ibu Mailinawati Nur Hasanah sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Guru dan warga sekolah yang lain, terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk mengisi acara undangan saya atas kegiatan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah SMP Negeri 1 Atap Malaku. Ya, saya di sini mohon maaf bukan menggurui, hanya sebagai pengimbasan ya atas apa yang saya peroleh, pengalaman yang saya peroleh selama mengikuti program pendidikan guru penggerak. Latar belakang kegiatan ini yaitu penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua unsur di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata: menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian mengintegrasikan dan membiasakan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan sekolah. Tolak ukur keberhasilan kegiatan ini: 1. Guru memahami konsep pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. 2. Adanya poster atau dokumen keyakinan kelas yang dipajang di setiap kelas. 3. Guru mampu menerapkan segitiga restitusi saat menangani permasalahan siswa. Kebutuhan dasar manusia yaitu terbagi menjadi 5. 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Lini masa tindakan yang akan dilakukan, langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, murid dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif, kesepakatan kelas dan profil pelajar Pancasila dan praktik segitiga restitusi sebagai dampak penyelenggaraan kesepakatan kelas. Kedua, guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. 3. Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. 4. Sosialisasi kepada seluruh murid baru tentang penumbuhan karakter dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan pentingnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat. 5. Menumbuhkan, menanamkan dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang terakhir yaitu mendokumentasikan setiap kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan, mencerminkan dan membiasakan nilai-nilai positif pelajar Pancasila. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini Bapak Ibu, kita tidak boleh lagi ya menerapkan hukuman, karena hukuman ini akan menyakitkan, menyebabkan tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah, sebaiknya penghargaan pun juga tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ini tidak efektif, merusak hubungan,
mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin pendekatan restitusi yang akan kita terapkan di kelas nanti jika ada permasalahan, jika ada anak yang melanggar keyakinan kelas yang akan kita kasih ke anak itu, kita rumuskan bersama. Itu merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ciri-ciri restitusi, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Selanjutnya memperbaiki hubungan. Ini memberikan tawaran kepada anak, bukan merupakan paksaan ya Pak, Bu. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri anak, mencari kebutuhan dasar yang didasari tindakannya, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Selanjutnya perbedaan contoh nih kasus, misalnya ada anak yang sering datang terlambat. Nah, kita tangkap mereka kan, kita kan posisinya sebagai pemantau atau pemantau dan manajer. Nah, kita melihat mereka datang terlambat. Nah, posisinya kita tidak boleh memberi hukuman. Misalnya guru menghukum siswa tersebut hormat bendera, push up, memungut sampah, guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensi guru memberikan konsekuensi untuk mengurangi poin dengan nilai-nilai tertentu. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sebaiknya kita selesaikan dengan restitusi, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ini posisi kita ini, ada 5. Dari kelima ini, posisi mana yang paling tepat kita sebagai guru di sekolah ini ya? Nah, penghukum. Tidak boleh lagi Pak, kita sebagai atau ibu sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kembali lagi ke penghukum. Contohnya ya, kalau penghukum itu misal anak tadi yang terlambat sekolah kita hukum kan dengan push up, kan tidak sesuai dengan kesalahan yang dia buat. Nah, ini akan menyebabkan anak tadi menjadi pembangkang, ya kan? Terus dia merasa tersakiti, dipaksa. Lanjut ke pembuat rasa bersalah, posisi yang selanjutnya. Pembuat rasa bersalah kita juga tidak boleh. Contoh kalimat yang kita utarakan ke anak jika melakukan kesalahan, yaitu misalnya mengapa kamu datang terlambat? Tidak kasihan kamu dengan ibu yang sudah datang pagi-pagi. Nah, di situ kan anak merasa bersalah ya kan? Mereka pasti akan tidak mengulanginya lagi, tapi kan selanjutnya tidak terkena di hatinya. Kemudian teman sesekali bisa, tapi tidak boleh juga kita sebagai guru menempatkan posisi kontrol kita sebagai teman. Pemantau kita hanya bisa menonton, mengawasi, tidak boleh mengatur. Yang paling tepat itu posisi kita sebagai manajer. Bukan saja Bapak Kepala Sekolah di dalam sekolah ini sebagai manajer, ternyata kita sebagai guru juga bisa bertindak menempati posisi sebagai manajer, yaitu menyelesaikan masalah tadi dengan segitiga restitusi. Next. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, ini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini saya sendiri nih pernah nih, ketika menjadi pembina upacara melihat anak yang tidak lengkap, saya menghukum anak tersebut hormat bendera. Ternyata selama ini saya bertindak sebagai pengontrol, penghukum. Penghukum di sini saya dibilang guru galak katanya. Nah, untuk jadi guru galak beban bagi saya. Oh, saya selama ini salah ternyata ya. Coba menjadi guru masa lalu.
di sini contohnya tadi patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Membuat rasa bersalah berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Itu kalimat yang kita ucapkan tersebut berarti posisi kita masih salah di situ, membuat rasa bersalah pada anak. Teman, misalnya ayolah yang tertib, buat bu guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Tidak boleh kita mengucapkan kali ini tidak apa-apa kamu berbuat salah. Jadi kita ucapkan cobalah nak, dilengkapi dari rumah, diletakkan di dalam tas atributnya supaya jangan tertinggal dan kamu akan merasa tidak nyaman. Itu pemantau tadi, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Ke manajer, dari pemantau ke manajer itu hampir mirip ya. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu ini? Kita menawarkan kepada anak tersebut bagaimana penyelesaiannya atas masalahnya sesuai konsekuensi yang diterima dengan kesalahannya. Kalau hukuman kan beda. Dia tidak lengkap memakai atribut, kenapa harus upacara sendiri hormat bendera? Harusnya kan kita sebagai manajer menawarkan kepada anak bagaimana kamu akan mematuhi kesalahan kamu ini, memperbaiki kesalahan kamu ini supaya tidak lebih tenang lagi mengikuti pelajaran. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Jawabannya, ini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini beda ya, lanjut. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas, berdiskusi tentang peraturan, merumuskan peraturan menjadi keyakinan, mencatat keyakinan di kelas. Ini keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 8 ya. Sudah saya rumuskan sama-sama anak, sudah saya tawarkan dan mereka meyakini ini menjadi sesuatu yang dipatuhinya. 1. Disiplin waktu, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling menghormati sesama, saling membantu dan bekerja sama. Kemudian menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Selalu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun. Kemudian gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, yang terakhir agar mudah diterapkan. Segitiga restitusi. Nah, ini dia tahap-tahap segitiga restitusi yang akan kita terapkan nanti jika ada anak yang melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sama-sama sepakati di dalam kelas. Yang pertama itu tahap menstabilkan identitas. Contohnya nih, kalimatnya yang kita diskusikan ke anak tadi, kita panggil anaknya ya kan ke ruangan tertutup, ruangan kita, menghindari agar anak tadi tidak jadi tontonan ya. Kita di sini menstabilkan identitas ini, kalimat yang kita buat dengan anak, contohnya itu tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Kita bisa atau masih punya kesempatan untuk memperbaiki. Lanjut, tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Kalimatnya yaitu, kamu tentu punya alasan melakukan kesalahan ini. Adakah cara yang lebih efektif agar kamu bisa menebus kesalahan ini? Ini yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang kita sepakati kemarin waktu di kelas? Mereka kan ingat, misalnya tadi ada kesepakatan menghormati
dapati ya sesama ya, dia melanggar, misalnya mencoret atau merobek buku kawannya ya, untuk keyakinan apa yang disepakati, berarti dia tidak menghargai. Itu pun saya tidak menghargai sesama teman, Bu. Saya merobek buku teman. Nah, bagaimana caranya kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nanti anak itu berpikir sendiri, ya saya akan berjanji tidak mengulanginya lagi, kemudian akan mengganti buku teman saya yang sudah saya robek. Konsekuensinya sesuai dengan kesalahan yang dia buat, bukan harus lari lapangan atau hormat bendera, bukan. Ya, kita harus memberikan gambaran kepada anak bagaimana kelas yang ideal. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer, yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab standar nasional pendidikan. Ya, itu saja materi dari saya yang saya dapat dari selama mengikuti pendidikan guru penggerak, terutama di modul 1.4 budaya positif di sekolah. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Melawati Nur Hasanah SPD yang telah memberikan paparan mengenai diseminasi budaya positif khususnya di SMP Negeri 1 Atang Malako. Semoga apa yang disampaikan nanti yang disampaikan tadi dapat kita sama-sama laksanakan dan terapkan di warga sekolah khususnya SMP Negeri 1 Atang Malako. Kemudian nanti selanjutnya yaitu diskusi, karena kita sama-sama mendiskusikan apa yang tadi disampaikan oleh pemateri. Mungkin ada pertanyaan atau sedikit mungkin ada permasalahan yang Bapak Ibu hadapi di kelas, mungkin sama-sama bisa kita diskusikan dan mencari solusi sesuai dengan budaya positif tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Menenawati. Kepada Bapak Ibu dipersilakan. Bapak Ibu, untuk selanjutnya diskusi atas keyakinan kelas nanti yang kita rumuskan sama-sama di sini, sebelum disampaikan ke anak-anak di kelas nanti, kelompok kelas ini saya bagi menjadi 2 ya, kelompok bapak-bapak dan kelompok ibu-ibu. Ini saya kasih karton, kemudian rumuskan bersama kelompoknya, nanti tampil di depan, satu kelompok, satu pembicara dan satu yang megang alat peraganya. Mengerti Bapak Ibu? Gambar apa saya, Bu? Keyakinan kelas
Apa ini yang bawahnya? Setara. Agak lengkap, menghormati guru, menghormati sesama, menerapkan 5M, salam senyum sopan santun. Nah, ini memakai seragam sesuai dengan jadwal yang sudah ada di sekolah. Tidak? Iyalah, memakai pakaian seragam sesuai dengan ayat. Memakai seragam sekolah sesuai sesuai aturan Minta izin. Kalau masuk ke ruangan, disiplin kalau dia masuk ke ruangan tidak boleh masuk. disiplin dalam belajar. Tidak, Bu? Disiplin dalam belajar. Keluar kelas. Ya kan? Disiplin dalam belajar pada semua jam pelajaran. Bagaimana tuh? Terus? Keluar. Disiplin dalam waktu belajar pada semua jam pelajaran. Bagaimana tuh? Maksud saya jangan satu-satu. Bapak Ibu sudah selesai. Nah, ayo silakan kita presentasikan hasil diskusi tadi. Kelompok bapak-bapak dulu apa ibu-ibu dulu? Ibu-ibu dulu. Oke. Mak lah. Emansipasi wanita. Silakan Ibu. Apa ini? Semua dua aja. Ada ininya. Tempernya. Pegangan. Megang itu baca. Jangan suka pegang-pegang juga itu. Terima kasih. Kami dari kelompok 1, kelompok ibu-ibu akan membacakan hasil daripada diskusi kami tadi berempat. Mudah-mudahan nanti hasil diskusi ini bisa kita terapkan sama-sama dan mohon koreksinya Ibu Materi. Keyakinan kelas, khususnya yang kami ambil adalah kelas 9. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu atau disiplin waktu. Yang kedua, memakai seragam sekolah sesuai dengan aturan sekolah. Selanjutnya, mengikuti pelajaran dengan disiplin di semua mata pelajaran. Jadi pada setiap jam masuk, dia berada di dalam kelas, tidak berkeliaran. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai antar teman, diri sendiri, dan guru. Termasuk di dalamnya adalah untuk jangan sampai kita membuli teman sendiri, seperti itu. Kemudian yang kelima, menjaga kebersihan diri, kelas, dan lingkungan sekolah. Yang keenam, yaitu belajar dengan tekun, semangat, dan gembira. Gembira memang perlu kita terapkan di sekolah. Dengan gembira, insya Allah pelajaran akan kita terima. Mungkin ini lebih ke gurunya nanti akan memberikan speaking dan lain sebagainya. Keyakinan kelas yang terakhir yaitu gemar membaca dan berkarya. Dari hasil pelajaran yang sudah kita berikan, mudah-mudahan nanti anak-anak akan berkarya ya Bu ya. Itu untuk tujuannya nanti yang berkarya, berinovasi, dan memanfaatkan yang ilmu yang sudah kita sampaikan. Terima kasih. Demikianlah
hasil diskusi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Baiklah, langsung ya. Terima kasih atas diskusi kelompok 1 yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya kelompok bapak-bapak. Ganti ya, tak nulis. Sudah. Inilah hasil diskusi kami keyakinan kelas 7. Ya, kelompok 2 itu grup bapak-bapak ya. 1, berdoa sebelum dan sudah melakukan pembelajaran. 2, meminta izin ketika akan keluar kelas. 4, menjaga kebersihan kelas, kebersihan diri, lingkungan sekolah. Berarti diri kita harus sudah bersih ya. 4, menghargai guru dan teman yang sedang berbicara, disiplin waktu. 6, selalu menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun. 7, saling menghargai sesama. Kelompok bapak-bapak buncit. Oke, terima kasih semua atas partisipasi Bapak Ibu atas kegiatan ini. Tidak ada yang benar dan salah. Maksudnya saya tidak membenarkan, ya kan? Saya tidak bermaksud menggurui. Selanjutnya terapkan dari kelas kita masing-masing. Tadi sudah kita rumuskan, kita diskusikan. Kegiatan tadi kita sampaikan di kelas. Selanjutnya itu saja dari saya. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi diskusi yang sudah kita laksanakan bersama dan sudah diberikan penguatan juga oleh Ibu Pemateri, Ibu Melinawati. Terima kasih Bu. Kita juga bisa melaksanakan diskusi ini dengan baik. Diseminasi budaya positif yang sudah disampaikan Ibu Melina tadi sudah dapat kita sudah dapat hasilnya kita kerjakan tadi, itu kita bisa membuat keyakinan kelas. Nah, nantinya kita akan terapkan di kelas kita masing-masing. Untuk kegiatan hari ini aksi nyata cukup kita laksanakan sampai di sini. Semoga dengan kegiatan ini kita bisa mengambil pembelajarannya dan kita bisa menerapkannya nanti bersama-sama. Amin. Untuk selanjutnya, untuk mengakhiri daripada kegiatan ini, marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah syukur karena dari awal sampai akhir kita sudah melaksanakan kegiatan dengan lancar. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila dalam penyampaian saya tadi ada sedikit ataupun banyak kesalahan yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu guru semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah berbagai kegiatan positif yang sudah dilakukan di sekolah. Demikianlah tugas aksi nyata saya budaya positif di sekolah. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Salam guru penggerak.